memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya absen dulu. Ayu Iklima Sari, Catur Adi, Fitriana, Izza, oh ya. Hari ini nanti kita mau bahas tentang dampak interaksi desa kota. Sebelum mulai belajar, saya mau tanya dulu, ada nggak yang orang tuanya kerja atau merantau ke Jakarta? Ada. Ke Jakarta ngapain? Kerja. Kenapa? Ya mencari penghasilan, kerja di sana. Kenapa nggak bekerja di sini aja sih, kan tempat tinggalnya di sini? Karena penghasilan di sana lebih banyak. Oh iya, karena di sana lebih banyak lapangan pekerjaan ya. Penghasilannya juga lebih banyak. Oh iya, lebih banyak. Nah, kalau kayak gitu berarti nanti ada interaksi antara kota Jakarta dengan desa di daerah kita. Kalau seperti itu nanti bisa memberikan efek atau enggak? Nanti efeknya bagus atau tidak? Ada enggaknya. Nah, nanti yang bagus kalau bisa ya ditingkatkan lagi, tapi untuk dampak yang negatifnya nanti biar bisa dikurangi seperti itu. Sebelum mulai pembelajaran, saya mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nanti di sini kalian akan diskusi mengenai dampak interaksi antara desa dan kota. Nah, hasil diskusinya dituangkan dalam bentuk poster. Jadi nanti kita bikin dampak interaksi desa kota, ditulis, nanti disajikan di dalam bentuk poster. Ini dilihat dulu, ada tayangan YouTube. Ini gambaran sekilas tentang kota Jakarta. 494 tahun silam dipercaya menjadi titik awal tumbuhnya sebuah kota yang kelak menjadi epicentrum sosial, politik, dan perekonomian. Jakarta, sebuah kampung raksasa yang dibalut dengan pertumbuhan kota besar, tempat bertemunya dua sisi kehidupan dengan berbagai dinamikanya. Kota ini tumbuh bersama masyarakatnya. Ia hadir memberikan masalah sekaligus berkah bagi mereka yang menitipkan asa hidup yang katanya jauh lebih baik. Memasuki usia hampir 5 abad, Jakarta bukan lagi kota yang tergolong muda. Kota ini telah dipadati oleh 11 juta jiwa lebih di wilayahnya yang hanya seluas 661 km persegi. Beban Jakarta bertambah saat pagi hingga sore hari. Kurang lebih 2 juta penduduk dari kota-kota penyangga hadir untuk mengais rupiah. Oke, udah itu kira-kira gambaran tentang daerah kota Jakarta. Tadi bisa dilihat ya seperti apa kondisinya kalau di kota Jakarta. Nah, nanti setelah ini silakan kalian diskusi kelompok. Saya bagikan langsung kelompoknya. Nanti didiskusikan apa aja dampak positif atau negatif interaksi desa kota. Jadi ada kelompok yang satu bahas positif negatif bagi kota, yang satu bahas positif negatif bagi desa. Silakan mengelompok ke kelompoknya masing-masing. Ayo. Bunoro Fitriana, satu Syarifah. Terus ada kelompok 2 Naila Ayu Lutfi Wauja. Yang kelompok ketiga ada Fariza, Oza, sama ini ada LKPD-nya, nanti diisi di LKPD. Kalian diskusikan dulu dampak positif atau negatif bagi desa atau kota. Kelompok 1 mana tadi? Ya, udah disiapkan ya alat dan bahannya, ada apa aja, bawa kertas masing-masing. Nanti ditulis di sini ada alat sama bahan apa. Nanti sumber belajarnya bisa ambil dari internet, kalau HP boleh browsing dari HP. Apa kegiatannya nanti dituliskan, kalian ngapain aja dulu berarti. Misalkan kalian berdiskusi mengenai dampak interaksi desa kota. Terus yang selanjutnya
menyimpulkan kenapa bisa ada dampak negatif. Nah, dari hasil diskusinya dituliskan di sini dulu, nanti dipindah ke kertas tersebut. Itu bisa dipahami. Gimana kata kamu dampak positif negatifnya apa? Nah, jadi dampak positifnya bagi kota apa aja? Keterangan anak. Nah, diambil intinya nanti penjelasannya bisa sambil presentasi. Penjelasan. Satu. Yang banyak. Yang banyak. Kedua. Yang kedua. Adanya. Perdagangan yang besar. Yang besar. Perguruan tinggi. Gimana diskusinya udah selesai semua apa belum? Sudah. Udah. Coba lihat. Udah bagus semuanya ya. Kalau Alhamdulillah. sudah selesai semua, silakan ditempelkan di dinding masing-masing. Nanti perwakilan dari kelompok akan mengunjungi slide-nya. Jadi ada dua anggota kelompok yang beda. Di dekat ini hasilnya, nanti yang dari kelompok lain satu-satu pesan ke kelompok yang mau dikunjungi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa yuk silakan ditempel di dinding, boleh di sini, di depan tempat tulis atau di belakang. Dia berdiri. Oke, sudah ya. Oke, udah ya, udah dikunjungi. Nah, itu yang terakhir ditempel di kelompok. Oke, kalau udah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok 2 tentang dampak interaksi desa kota bagi kota. Yang pertama adalah dampak positif. Jumlah tenaga kerja banyak. Kota banyak lowongan kerja karena banyaknya penduduk. Dan biasanya orang desa mencari pekerjaan di kota karena banyak lowongan kerja dan gajinya itu mahal lebih banyak daripada di desa.
Terus yang kedua adalah produk-produk di kota dapat dipasarkan di desa. Jadi produk-produk di kota itu banyak banget yang dipasarkan di desa karena banyak yang bagus dan berharga dan biasanya unik-unik juga. Yang lainnya ada kebutuhan pangan dari penduduk kota terkait suplai barang dari desa. Jadi barang-barang dari desa itu disuplai di kota, jadi tercukupnya kebutuhan pangan bagi penduduk kota. Terus selanjutnya kebutuhan bahan baku industri terpenuhi. Di kota kan biasanya kan banyak pabrik-pabrik itu, biasanya kan pabrik apa contohnya misalkan pabrik apa lah, kan biasanya membutuhkan bahan-bahan yang dari desa, jadi kebutuhan bahan-bahan baku industri terpenuhi dari bahan-bahan desa. Selanjutnya banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas. Di perkotaan itu biasanya banyak pendidikan yang banyak dan berkualitas, jadi banyak orang-orang yang sukses dan itu sudah terjamin sukses juga. Yang selanjutnya peluang untuk berwirausaha bagi warga kota semakin luas. Di sana itu kan banyak apa? Banyak pekerjaan ya, terus ya pokoknya di sana lebih banyak. Pembangunan kota menjadi lebih cepat karena dukungan sumber daya manusia yang melimpah pada semua sektor kehidupan. Biasanya itu dari orang-orang kota itu orang-orang desa itu banyak itu sih orang yang bekerja bisa kuliah jadi banyaknya pembangunan itulah, jadi pembangunan kota menjadi lebih cepat karena banyak dukungan sumber daya manusia. Selanjutnya, kota menjadi agen modernisasi dan melalui program desa untuk memajukan kawasan perdesaan. Orang desa itu banyak semakin di kota itu semakin modernnya di kota, jadi perdesaan itu biasanya meniru melalui program desa untuk memajukan perdesaan tersebut. Selanjutnya dampak negatif. Selanjutnya untuk dampak negatifnya, yang pertama ini ada pengangguran dan penduduk miskin meningkat. Hal ini mungkin bisa terjadi itu karena sebagian orang yang baru kota mungkin ada sebagian yang kiranya potensi buat kreatif itu kayak kurang punya skill, jadi kayak skillnya itu masih belum ada untuk bisa buat apa gitu. Terus selanjutnya ada pemukiman yang kumuh dan ilegal. Jadi di sana kayak wilayah lahan-lahan yang sekiranya itu masih banyak. Terus jumlah penduduk meningkat sehingga kawasan pemukiman semakin padat. Jumlah penduduk di kota itu relatif lebih banyak dari desa, mungkin karena angka kelahiran di desa itu angka kelahiran di kota itu lebih tinggi dari yang di desa. Terus ini ada terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali. Terjadinya degradasi ini biasanya disebabkan karena banyak banget kayak mungkin cukup banyak pembangunan yang sekiranya itu kurang orang yang menanganinya itu masih kurang juga kayak dari sebab lain biasanya banyak kayak orang yang membuat pembangunan tanpa adanya izin dari yang berwajib gitu kan. Terus di sini selanjutnya ada penduduk berpendapatan rendah semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Penduduk yang berpendapatan rendah biasanya di situ mereka rata-rata mungkin orang-orang yang belum memiliki pekerjaan tetap, jadi pekerjaan biasa harinya itu masih suka berubah-ubah dan belum bisa makan, jadi penghasilannya juga ikut kurang gitu kan. Terus selanjutnya ada meningkatnya kejahatan, pelacuran, kemudian dan bentuk masalah sosial lainnya. Biasanya kalau ini tuh terjadi karena mereka masyarakatnya itu merasa kayak banyak banget kebutuhan, tapi sedangkan yang penghasilan yang dia dapat itu kayak masih jauh kurang, dia jauh lebih kurang daripada kebutuhannya itu kan. Mungkin dari mbaknya ada yang bertanya.
Yang ini terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali itu biasanya terjadi karena apa? Kalau degradasi lingkungan itu biasanya dia terjadi karena kayak pembangunan di sana itu terlalu banyak, jadi buat kayak orang-orang yang mungkin tugasnya atau emang kerjanya buat yang kayak ngurusin atau mendata atau apa kayak kewalahan gitu mungkin ya, jadi kayak ya jadinya tuh kayak ada yang nggak terkendali, adalah beberapa pembangunan yang belum terkendali gitu, jadinya bisa mengakibatkan degradasi lingkungan di sekitar situ. Kalau terjadi kan tadi ada pembangunan yang tidak terkendali, berarti kan tata ruang di kota itu tidak berjalan dengan Ya, dari terjadinya degradasi di situ mengakibatkan tata ruang di sana itu jadi nggak teratur gitu. Jadi nggak teratur, jadi nggak terkendali. Tapi di situ ya pasti bakal kayak tetap terus diusahain biar itu gimana caranya biar bisa terkendali semua, biar nggak bakal ada terjadi kejadian degradasi lingkungan gitu. Mungkin cukup dari kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai belanjanya. Kalau selesai belanja itu ke kelompoknya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nanti masing-masing dari tadi yang berkunjung menjelaskan apa yang didapat ke kelompoknya. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi saya tadi sudah berkunjung dari kelompoknya Oza dan akan membacakan hasil dari yang didapatkan oleh hasil diskusi dari kelompok Oza tentang interaksi desa kota bagi desa. Dampak positifnya yang pertama yaitu tradisi dan budaya semakin memudar. Soalnya itu kan setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing. Jadi setelah adanya interaksi dengan kota tersebut itu semakin memudar. Terus yang kedua, tenaga kerja produktif semakin berkurang karena sebagian dari mereka itu lebih memilih merantau ke Jakarta. Yang ketiga, meningkatnya perilaku konsumtif di desa. Penduduk di desa lebih memilih makanan cepat saji daripada makanan khas daerah tersebut sendiri. Yang keempat, memudarnya kegiatan agraris. Mereka lebih menganggap bahwa bekerja di daerah kota berpenghasilan lebih banyak daripada di desa. Terus dampak negatifnya yang pertama, berkurangnya angka buta huruf karena sudah didirikannya sekolah-sekolah dan juga perguruan tinggi. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan penduduk desa. Sama juga yang pertama, yaitu sudah didirikannya sekolah-sekolah dan juga perguruan tinggi. Yang ketiga, produktivitas desa semakin meningkat dengan adanya teknologi. Yang awalnya para petani itu memakai cakul, sudah semakin berkembangnya teknologi, sekarang pakai traktor. Terus yang terakhir, perluasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan. Dampak positif dan negatifnya, saya pun bertanya bagaimana cara menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, dan mereka pun menjelaskan cara menanggulangi kemiskinan dan pengangguran semakin banyaknya para pengusaha yang mengerjakan lowongan pekerjaan bagi mereka. Dan saya pun bertanya lagi bagaimana cara menanggulangi kemacetan yang ada di kota. Kemacetan yang ada di kota pun juga ditanggulangi dengan banyaknya menggunakan transportasi umum seperti bis, angkot, dan lain-lain. Dan juga kriminalitasnya pun bisa diatasi dengan cara yang sama seperti kemiskinan dan pengangguran yang ada di kota, yaitu memperbanyak perluasan lapangan kerja yang ada di sana. Sekian. Jadi saya berkunjung ke kelompok 01 mengenai dampak interaksi desa kota bagi kota. Dampak interaksi itu ada positif dan negatif. Dampak positifnya itu seperti banyak tenaga kerja, banyak pendidikan di sana yang menyebabkan penduduknya itu memiliki pengalaman dan banyak pembelajaran yang didapat. Dampak negatifnya itu banyak tingkat kejahatan, terus adanya kemacetan lalu lintas
berjalan, tetapi di waktu saat mengerjakannya itu belum tentu seperti yang sudah direncanakan. Saya berkunjung di kelompok 2 tentang desa dan negatifnya tadi tempat dan semakin mudah. Dua tenaga kerja Oke, sudah ibu presentasi semua ya tadi ya, sudah di share juga dari masing-masing kelompoknya, sudah dijelaskan hasil dari berkunjung ke kelompok lain. Tepuk tangan dulu untuk tadi kan sudah ada dampak interaksi desa kota, bisa dampak positif, bisa negatif. Sebenarnya dengan adanya interaksi desa kota, bagusnya di kota itu nanti bisa dicontoh untuk pembangunan yang ada di desa. Jadi pembangunan di desa itu nanti bisa merata seperti ada di kota. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak materinya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya mau minta tolong menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Oke, siap. Lutfi Zakaria. Interaksi desa dengan kota bisa menyebabkan dampak positif maupun negatif. Misalnya dampak positif di desa jadi bisa lebih maju, sedangkan di kota bisa mendapatkan tenaga kerja dan bahan pangan dari desa. Sedangkan dampak negatif dapat terjadi pemukiman umum di kota karena banyak orang dari desa yang ke kota dan akhirnya orang-orang di desa kekurangan tenaga kerja. Oke, sudah evaluasinya silakan dikerjakan. Saya sudah kirimkan link Google Form di grup WA kalian, silakan dibuka, dikerjakan soal evaluasinya. Kalau sudah dibuka lagi, kita melakukan refleksi. Kalian silakan tuliskan di mana pembelajaran pada pagi hari ini. Dibuka lagi, saya kirimkan link lagi lewat WA group. Sudah terkirim ya, sudah bisa dibuka. Yang link yang refleksi. Yang kedua ada refleksi. Ada dulu. Sudah Bu. Oke, sudah selesai refleksinya. Berarti pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah selesai ya. Untuk mengakhiri pembelajaran, saya mau minta tolong ke ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelasnya berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.